Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di hutan wilayah Cabak, tepatnya di dekat pos Cabak, Kecamatan Ciken, Kabupaten Blora. Di sekitar dan suasana hutan, ini udaranya sangat bersih sekali teman-teman, sahabat-sahabat. Dan saya mengambil view ini agar lebih fresh gitu ya, lebih segar. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat semuanya juga dalam keadaan sehat, segar bugar, selalu bahagia, tentram, damai, hidup kaya raya, dan gembira ria setiap saat, setiap waktu. Gitu teman-teman. Selamat menikmati video-video saya, dan terima kasih yang sudah share, like, komen, dan subscribe video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat menikmati video-video saya. Terima kasih. Begini sahabat-sahabat yang berbahagia, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman pagi ini, kaitannya dengan yang terjadi pagi ini akan saya share kepada sahabat-sahabat semua. Tadi pagi saya ketemu dengan seorang ibu yang sedang membersihkan rumah. Saya lihat rumahnya tidak kotor-kotor amat, lantainya juga tidak begitu kotor, masih terlihat bersih begitu. Kemudian saya tanya kepada ibu ini, "Bu, mengapa lantainya kelihatannya masih bersih, rumahnya juga masih bersih, masih disapu setiap hari begitu?" Kemudian seorang ibu ini menjawab, "Lah Mas, kelihatannya bersih, tetapi ada kotoran, ada semut bawa makanan yang tersisa, kemudian ada tumpahan entah dari mana. Kelihatannya memang tampak bersih, tetapi si ibu ini bilang selalu ada kotoran yang menempel, entah debu yang berterbangan yang masuk ke dalam rumah atau di atas lantai. Kemudian ada hewan-hewan yang masuk membawa makanan yang tersisa. Kemudian ada jatuh dari berbagai tempat, kotoran-kotoran yang mengendap di lantai. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bagi diri saya dan juga mungkin bisa buat teman-teman semua, bahwa kotoran itu akan selalu hadir di setiap saat dalam kehidupan kita. Seperti rumah tadi. Rumah tadi walaupun katanya bersih, walaupun tidak ada aktivitas mengotori rumah misalkan, tetapi kotoran itu selalu hadir, selalu datang di setiap saat, di setiap waktu. Entah yang membawa itu hewan kecil atau mungkin karena angin, debu, dan lain sebagainya. Seperti itu wajar terjadi dan sering terjadi, walaupun kelihatannya bersih, tetapi tetap ada saja kotoran yang masuk. Ini nggak beda dengan batin kita. Batin di dalam jiwa kita, rumah batin dan jiwa kita. Selalu saja ada kotoran yang masuk, datang silih berganti. Entah itu karena kita melihat tayangan yang buruk, melihat sebuah adegan yang negatif, atau mendengar sesuatu yang tidak baik, atau membaca artikel hoax misalkan, atau melihat tayangan-tayangan yang tidak memberdayakan, dan lain sebagainya. Selalu saja ada sampah-sampah pikiran, sampah-sampah batin yang mengendap di dalam jiwa kita, yang itu kadang-kadang tanpa kita sadari, namun itu nyata adanya, masuk setiap hari. Seperti sebuah debu yang masuk sedikit demi sedikit di dalam rumah kita, itu kalau tidak disapu setiap hari, kalau tidak dibersihkan setiap saat, maka akan menimbulkan daki yang banyak, daki yang berkarat, sehingga pada titik tertentu akan sulitan pastinya untuk membersihkannya. Begitu juga, demikian juga dengan batin kita, rumah batin kita, rumah jiwa kita. Itu kalau tidak sering-sering kita benahi, tidak sering-sering kita bersihkan, tidak sering-sering kita sambangi,
maka rumah batin kita bisa jadi menjadi berbagai tumpukan kotoran, berbagai tumpukan virus, berbagai tumpukan bakteri yang tidak baik yang mampir ke dalam ruang batin kita. Nah, bagaimana cara membersihkan daki, kotoran, sampah batin dan jiwa kita? Ini banyak cara yang bisa dilakukan. Sahabat-sahabat semua bisa melakukannya dengan berbagai pembersihan diri atau pembersihan batin. Seperti misalkan dengan menurut keyakinan Anda masing-masing, misalkan dengan meditasi, atau misalkan dengan berzikir misalkan, atau misalkan dengan kontemplasi, atau dengan samadhi dan lain sebagainya. Atau bisa dengan dilakukan cara-cara misalkan dengan membaca sebuah artikel-artikel yang baik, video-video yang memberdayakan dan lain sebagainya. Atau membuat sebuah aktivitas yang memberdayakan sehingga membersihkan batin dan kotoran kita dari berbagai daki dan sampah. Sering kita jumpai di kehidupan zaman sekarang bahwasanya berbagai informasi masuk sedemikian rupa, baik itu lewat media televisi, media online, video-video, film-film, gambar-gambar, artikel dan lain sebagainya, yang kadang-kadang itu membuat sampah di batin kita, membuat sampah di jiwa kita. Karena tidak semuanya itu adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang memberdayakan atau sesuatu yang menyehatkan bagi batin Anda. Tetapi banyak juga di luar sana, selain hal yang positif adalah hal-hal yang negatif. Nah, dari berbagai tumpukan hal-hal yang negatif ini, kalau itu masuk setiap hari dan tidak kita bersihkan setiap saat, maka tumpukan-tumpukan sampah, tumpukan-tumpukan virus, tumpukan-tumpukan bakteri di dalam batin dan jiwa kita juga akan mengalami endapan yang sangat besar, sehingga pada titik tertentu tidak gampang untuk membersihkannya. Makanya kenapa setiap saat, setiap waktu harus kita bersihkan, seperti ibu tadi membersihkan lantainya setiap hari. Walaupun itu kelihatannya tidak begitu kotor, tetapi sebenarnya ada daki-daki atau kotoran-kotoran yang kecil. Namun yang kecil-kecil itu kalau dikumpulkan, kalau disapu akan menjadi banyak juga ternyata, atau tampak juga seperti itu. Demikian juga dengan batin dan jiwa kita. Perlu adanya penyegaran, refresh, kemudian membersihkan dan lain sebagainya dengan berbagai teknik dan cara yang saya sebutkan tadi. Atau misalkan dengan cara Anda, sangat monggo saja, banyak cara dan teknik yang bisa dilakukan. Pada dasarnya fisik dan batin, lahir, batin, kemudian fisik dan non fisik adalah satu kesatuan. Satu kesatuan, ya lahir ya batin, ya fisik ya non fisik. Jadi lahir dan batin adalah satu kesatuan. Ya lahir ya batin ya lahir. Ketika kita membersihkan yang lahir, namun batinnya tidak terurus, ya ini juga kurang bagus pastinya. Jadi harus ada keseimbangan, ada korelasi antara yang fisik dan non fisik, antara yang lahir dan batin. Ya fisiknya kita bersihkan, dohirnya kita bersihkan, namun batin dan jiwanya yang tidak kasat mata itu juga perlu dibersihkan dengan nutrisi-nutrisi yang bagus, dengan nutrisi-nutrisi yang memberdayakan, nutrisi-nutrisi positif dan lain sebagainya yang masuk ke dalam jiwa kita, yang masuk ke dalam ruang batin kita. Jadi memberikan nutrisi yang baik kepada jiwa kita, memberikan nutrisi yang baik kepada batin kita juga sangat penting dan sangat diperlukan untuk kesehatan dan perkembangan jiwa kita agar lebih sehat, dinamis, berkembang, dan juga pasti terbebas dari segala daki dan penyakit yang mengotori ruang batin kita. Demikian Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua yang berbahagia.
sedikit perbincangan pada pagi hari ini. Saya haturkan terima kasih banyak atas atensi sahabat sama semua yang telah like, subscribe, komen, dan share video saya. Sampai berjumpa kembali dalam video-video saya selanjutnya. Selamat hidup sehat, salam sehat, segar bugar, salam bahagia selalu buat Anda. Terima kasih. See you.